terjadi hipoglikemia? Hipoglikemia dapat terjadi pada penderita diabetes. Gejala hipoglikemia terutama gejala saraf otonom seperti berkeringat, cemas, dan peningkatan denyut jantung. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan kematian. Hipoglikemia biasanya muncul jika kadar glukosa darah di bawah 70 mg per desiliter. Namun, bila hiperglikemia berlangsung lama atau kadar gula darah turun drastis, gejala hipoglikemia dapat terjadi pada kadar gula darah di atas 70 mg per desiliter. Tanda dan gejala awal hipoglikemia adalah kelemahan dan rasa lapar, berkeringat, dan pusing. Saat kadar gula darah menurun dengan cepat, Anda bahkan bisa kehilangan kesadaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja gejala hipoglikemia, memantau kadar gula darah Anda secara teratur, dan melacak bagaimana perasaan Anda saat gula darah Anda rendah. Faktor resiko hipoglikemia termasuk mengonsumsi terlalu banyak insulin atau obat diabetes, atau tidak meminumnya pada waktu yang tepat. Kekurangan makanan juga menjadi penyebabnya. Minum alkohol saat perut kosong adalah risiko lain, karena tubuh kita menggunakan glukosa untuk memecah alkohol. Melakukan olahraga berat dalam waktu lama untuk berolahraga dengan perut kosong juga menjadi faktor risiko terjadinya hipoglikemia. Pencegahan termasuk konsisten dalam jumlah yang Anda makan dan waktu makan Anda. Aktivitas fisik yang teratur dan minum obat tepat waktu itu yang penting. Ketika Anda mengalami gejala hipoglikemia, Anda perlu makan atau minum makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yang akan dengan cepat meningkatkan kadar gula darah Anda. Contoh karbohidrat sederhana adalah minuman manis, gula, dan permen. 15 gram gula meningkatkan glukosa darah sekitar 30 mg per desiliter. 3-5 potong permen atau setengah gelas cola atau jus jeruk setara dengan 15 gram gula. Penting untuk mengetahui dan mengunjungi dokter jika Anda pernah mengalami hipoglikemia, karena Anda mungkin memerlukan perubahan obat atau dosis. Ketika pasien kehilangan kesadaran karena hipoglikemia, jangan coba-coba makan. Langsung menuju ke bagian gawat darurat rumah sakit. Koma hiperglikemik adalah komplikasi yang terjadi ketika kadar gula darah sangat tinggi. Melewatkan pengobatan, infeksi, atau penyakit parah dapat menyebabkan koma hiperglikemik. Gejala serupa adalah dehidrasi, sering buang air kecil, muntah, nyeri perut, dan kehilangan kesadaran. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan kematian. Rawat inap sangat penting. Dalam kasus dugaan koma hiperglikemik, pasien harus dibawa ke rumah sakit terdekat.
Bila sakit parah. Saat Anda sakit dan mengalami demam tinggi, kelemahan umum, muntah atau dehidrasi, kadar glukosa darah Anda dapat meningkat terus-menerus. Anda tidak boleh melewatkan atau menghentikan pengobatan diabetes atau insulin saat ini. Tetapi, Anda mungkin perlu mengurangi dosis. Jadi, konsultasikan dengan dokter Anda tentang keadaan fisik dan pengobatan Anda. Minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Istirahat dan jangan terlalu memaksakan diri. Dapatkan vaksinasi. Pasien diabetes lebih rentan terhadap infeksi. Beberapa vaksinasi yang diperlukan untuk pasien diabetes adalah influenza, pneumokokus, dan hepatitis B. Hal yang harus dibawa saat bepergian. Saat bepergian, penderita diabetes harus membawa sepatu yang nyaman untuk melindungi kaki dan makanan ringan jika terjadi hipoglikemi. Jika Anda membawa kartu diabetes Anda, ini akan sangat membantu jika terjadi kehilangan kesadaran akibat hipoglikemia. Mempersiapkan obat darurat lainnya dapat membantu. Jika Anda sedang menggunakan insulin, jangan lupa membawa glukometer Anda. Saat berpuasa. Bagi penderita diabetes mellitus, kegiatan berpuasa akan mempengaruhi kendali glukosa darah akibat perubahan pola dan jadwal makan serta aktivitas fisik. Berpuasa dalam jangka waktu yang lama akan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi akut seperti hipoglikemia, hiperglikemia, ketoasidosis diabetikum, dan dehidrasi atau trombosis. Pertimbangan medis terkait risiko serta tata laksana diabetes mellitus secara menyeluruh harus dikomunikasikan oleh dokter kepada pasien diabetes mellitus dan atau keluarganya melalui kegiatan edukasi. Jika Anda tetap berkeinginan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, 1-2 bulan sebelum menjalankan ibadah puasa, pasien diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, meliputi kadar gula darah, tekanan darah, dan kadar lemak darah. Sekaligus menentukan resiko yang akan terjadi bila pasien tetap ingin berpuasa. Kedua, pasien diminta untuk memantau kadar gula darah secara teratur, terutama pertengahan hari dan menjelang berbuka puasa. Ketiga, jangan menjalankan ibadah puasa bila merasa tidak sehat. Harus dilakukan penyesuaian dosis serta jadwal pemberian obat hipoglikemik oral dan atau insulin oleh dokter selama pasien menjalankan ibadah puasa. Keempat, hindari melewatkan waktu makan atau mengonsumsi karbohidrat atau minuman manis secara berlebihan untuk menghindari terjadinya hiperglikemia postprandial yang tidak terkontrol. Pasien dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks saat sahur dan karbohidrat kompleks saat berbuka puasa, serta menjaga asupan buah, sayuran, dan cairan yang cukup. Usahakan untuk makan sahur menjelang waktu imsak
saat puasa akan dimulai. Keenam, hindari fisik yang berlebihan, terutama beberapa saat menjelang waktu berbuka puasa. Ketujuh, puasa harus segera dibatalkan bila kadar glukosa darah kurang dari 60 mg per desiliter atau 3,3 mol per liter. Pertimbangkan untuk membatalkan puasa bila kadar glukosa darah kurang dari 80 mg per desiliter atau 4,4 mol per liter, atau glukosa darah meningkat sampai lebih dari 300 mg per desiliter. Hal ini untuk menghindari terjadi ketoasidosis diabetikum. Selalu berhubungan dengan dokter selama menjalankan ibadah puasa. Melakukan monitor gula darah secara mandiri. Memantau glukosa darah Anda sendiri penting untuk memeriksa apakah tujuan pengobatan tercapai, dan jika tidak, mencari tahu mengapa kadar gula darah Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. Konsultasikan dengan dokter Anda tentang target kadar gula darah Anda, karena tujuan pengobatan disesuaikan dengan usia, penyakit penyerta, pengobatan, dan gaya hidup. Melakukan monitor gula darah secara mandiri sangat membantu orang yang sedang menjalani pengobatan insulin, atau bila pasien mengalami gejala hipoglikemia. Cara menggunakan glukometer. Pertama, hidupkan glukometer. Kedua, lepaskan tutup perangkat tombak dan masukkan lancet baru. Ketiga, buka tutup pelindung lancet baru dan diganti tutup perangkat lancing. Keempat, cuci tangan Anda dan usap ujung jari yang akan Anda gunakan untuk mengambil sampel dengan alkohol. Kelima, sesuaikan kedalaman tusukan pada perangkat tombak. Keenam, biasanya kedalaman 2 sudah cukup bagi kebanyakan orang. Ketujuh, setelah ujung jari Anda ditusuk untuk mengambil sampel darah, setetes darah pada strip tes glukometer. Kedelapan, jangan memeras darah untuk meletakkannya di strip tes. Kesembilan, kebanyakan strip memiliki aksi wicking yang akan menarik darah ke dalam strip tes. Lakukan perawatan dan pemeriksaan kaki dan menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, sikat gigi, dan keramas merupakan upaya umum untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi. Penderita dengan pasien sangat rentan untuk terjadi infeksi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tubuh adalah penting. Melakukan perawatan dan pemeriksaan kaki tiap hari juga penting untuk mengidentifikasi bila ada iritasi atau luka pada kaki. Hal ini penting dikarenakan pada pasien diabetes terjadi penguang sirkulasi dan neopati sehingga meningkatkan risiko terjadinya luka pada daerah yang sulit sembuh. Perawatan dan pemeriksaan kaki dapat Anda lakukan dengan tidak boleh berjalan tanpa alas kaki, termasuk di pasir dan di air. Periksa kaki setiap hari dan laporkan pada dokter bila kulit terkelupas, kemerahan, dan luka.
Periksa alas kaki dari benda asing sebelum memakainya. Selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah, dan mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering. Potong kuku secara teratur. Keringkan kaki dan sela-sela jari kaki secara teratur setelah dari kamar mandi. Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kaki. Kalau ada kaos atau mata ikan, tipiskan secara teratur. Jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Seperti sepatu tidak boleh terlalu sempit atau longgar, jangan gunakan hak tinggi. Hindari penggunaan bantal atau botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Kesimpulan, waspadai gejala hipoglikemia dan apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami gejala hipoglikemia. Waspadai cara mengatur diri sendiri saat sakit parah. Dapatkan vaksinasi yang diperlukan. Ketahuilah apa yang harus dikemas saat bepergian. Ketahui apa yang harus Anda perhatikan saat berpuasa. Ketahui cara memonitor kadar gula darah sendiri. Jaga kebersihan dan lakukan perawatan dengan pemeriksaan kaki setiap hari.